welcome back to my channel Oracle Card Indonesia channel. Ups, apa tuh? Oke, teman-teman ya, sehat semuanya dimanapun teman-teman berada. Pastikan teman-teman juga tetap dengerin Oracle Card Indonesia yang juga selalu setia buat nemenin teman-teman ya. Oke, sehat, semangat selalu apapun yang terjadi dalam kehidupannya teman-teman. Dan seperti biasanya, Oracle Card Indonesia bakal bacain untuk masing-masing zodiak. Dan kali ini kita mulai dari teman-teman Aries terlebih dahulu ya. Ini adalah general reading, timeless reading teman-teman ya. Jadi kalian boleh klik kapanpun video ini. Pastikan ketika klik teman-teman dapat pesan pentingnya. Oke, take the positive side from this reading, terlepas dari cerita kamu ataupun bukan ya, karena selalu ada pembelajaran dan makna di setiap readingannya Oracle Card Indonesia buat semua teman-teman yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka. Still di channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, temanya hari ini apa sih ya? Kok hari ini sih di video kali ini ya, kebiasaan. Ya. Oke, di video kali ini misteri kehadirannya dalam kehidupan kamu. Asik ya, misteri-misteri ini kayak bikin penasaran ya enggak sih? Kita bakalan baca ya teman-teman ya, ciri-ciri orangnya ini kayak gimana. Kalaupun dia udah pernah datang atau sedang datang dalam kehidupan kamu, ini sebenarnya alam semesta ini mengirimkan dia supaya kamu belajar apa sih ya. Oke, kita baca yuk ya. Buat teman-teman yang mau private reading ya, boleh ke oraclecardirnesia@gmail.com. Oke, ada di sini nih ceritanya. Nih, alamatnya ada di sini nih ya. Oke, kita baca ya teman-teman ya, ciri-cirinya dulu nih orang yang datang ini ya. Coba kita lihat orang yang datang atau udah pernah datang ya dalam kehidupan kamu. Kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Kita ambil satu kartu ya, ada dua kartu deh ya. Lalu kita tambahin lagi satu kartu ya teman-teman ya. Right, kita coba baca. Oops, it's a jumping card ya. Oke, kalau misalkan ditanya ya, dia nih orang kayak gimana sih ya? Ya, dia orang yang punya pengalaman ya. Yang jelas dia nih pengalamannya nggak sedikit ya kan, tapi pengalamannya banyak ya. Kalau misalkan dilihat dari kartu ini ada spiritual ya, ada emotion. Kita akan bahas satu-satu. Emotion ini ya, dia orangnya tuh cukup agresif sebenarnya, cukup agresif, terus habis gitu kaku, berani, tegas gitu kan. Dia punya sifat tuh otoriter teman-teman ya, susah diatur ya, nggak mau lah ya, namanya orang ya susah diatur, susah beradaptasi sama lingkungan ya. Dia sosok yang cerdik ya, kalau misalkan dibilang sosok yang pintar-pintar gitu kan ya, sosok yang pintar-pintar ya seringkali, tapi dia nih gengsinya gede ya, jadi susah sekali untuk mengakui kesalahan ya. Ini orang kayak begini nih ya. Dan kalau misalkan dilihat dari kartu yang lainnya ya, ada spiritual di sana ya. Ini orang yang sebenarnya dia nih nggak dia punya intuisi yang bagus ya, artinya orang ini peka ya, punya kepekaan yang cukup bagus ya, lalu juga punya sisi spiritual yang baik pula ya. Dia agak perasa ya, agak baper, kebayang nggak, otoriter tapi agak baperan gitu ya. Jadinya jadi kayak gitulah ya, seringkali konflik dalam hidupnya sendiri pada akhirnya gitu ya. Ini orang yang introvert sebenarnya ya. Kalau misalkan dilihat dari sini, dia juga orang yang punya pengalaman hidup yang lumayan banyak ya. Ada Mars juga, ada ujian-ujian dan hambatan dalam hidupnya yang mengakibatkan dia ya akhirnya punya karakter seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dari kartu yang tengah ya, kita pakai kartu Goddess Oracle ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari Dewi Sulis sendiri ya, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat sejarahnya ya, Dewi Sulis ini adalah Dewi Matahari ya kan. Dia mengatur air ya kan, yang berfungsi untuk penyembuhan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini ya, ini orang yang pernah terluka banget gitu kan, tapi dia berhasil untuk bisa keluar dari lukanya tersebut, atau dia berhasil untuk bisa menyembuhkan dirinya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, secara kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya, kita lihat ciri-ciri orangnya udah ya.
dia ya kan, yang kita baca ciri-cirinya ini ya kan, ini sebenarnya dikirim sama alam semesta ini ke kamu ini untuk mengajarkan apa sih sebenarnya, supaya kita tuh belajar apa ya. Coba kita akan lihat ya, kita akan coba lihat untuk kartunya ya, right. Ini sebenarnya datang gini mau ngajarin apa sih ya, kayak gitu, right. Coba kita lihat, yes. And then okay, alright. Kalau dilihat dari kartu ini ya teman-teman ya, ini hanya dari kartu ya, teman-teman lihat sendiri deh ya, ini ada kata-katanya apa. This is a karmic period. Jadi memang ini adalah putaran karma. Kamu ketemu sama dia ya kan, ini ya memang harus ketemu gitu ya. Alam semesta menghendaki seperti itu supaya kita belajar ya, menjadikan kamu kuat ya kan. Menjadikan kamu kuat. Jadi memang ini mungkin dia nggak seperti apa ya, kayak misalkan ketemu sama dia ini kamu malah jadi bener-bener naik turun gitu ya, secara konfliknya banyak gitu. Tapi memang harus ketemu seperti itu ya. Ada putaran karma di sini yang berperan di masa lampau ya, kamu pernah ketemu sama dia dan sekarang ini ya mesti menyelesaikan hal tersebut. Jadi ya nggak apa-apa gitu, membuat kamu lebih kuat kan, lebih bagus kan jadinya. Kuat secara mentally ya kan. Nah, nggak apa-apa, segala sesuatu itu pastinya mengarah ke kebaikan. Jadi ketemu dengan siapapun ya nggak masalah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di kartu yang lainnya teman-teman ya, kita akan bahas satu terlebih dahulu ya. Ini apa ya, jadi orang yang mengajarkan kita tentang kebaikan gitu ya, kebaikan dan selalu memilih berbuat baik ya, kayak begitu. Jadi ada cerita-cerita mengenai kamu kehilangan harapan, cerita-cerita mengenai kamu down gitu kan, merasa tersesat, jatuh dan gelap gitu kan ketika bersama dengan dia gitu, ataupun ketika dia meninggalkan kamu, ataupun sekarang ini sedang bersama dengan dia pun ya, ada cerita-cerita seperti ini. Dia mengajarkan apa? Tetap memilih baik ya kan, walaupun keadaan kamu lagi jatuh, lagi down, lagi apa dan sebagainya kayak gitu. Dan bagusnya ya kan, dia hadir untuk mengajarkan kita untuk let it go, bener-bener nggak bisa maksain apa-apa gitu. Jadi ada satu posisi di mana kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Artinya nggak bisa ngapa-ngapain itu bukan gimana nggak, tapi sudah mentok gitu kan, dan nggak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya dia mengajarkan untuk ya udah gitu ya. Artinya bukan dia yang mengajarkan, tapi kondisi dan situasi pada akhirnya kamu belajar dari itu gitu ya, hal yang terjadi seperti itu. Jadi ya dengan siapapun dan bagaimanapun ya kita bertemu dalam kehidupan kita yang sekarang ini ya teman-teman ya, pastikan kita belajar tetap berbuat baik, melakukan yang baik ya kan. Setiap orang dalam kehidupan kita berkontribusi baik gitu ya, entah itu yang datang kurang baik ataupun entah itu yang datang baik gitu kan. Segala sesuatunya pasti mengajarkan kita dan mengarahkan kita ke arah yang baik. Nah, tergantung responnya kita sekarang ini ya. Oke, kita akan baca ya, kita akan tambahin satu kartu ya teman-teman ya, satu kartu. Oke, ada purification. Nah, ketika kita mengalami hal seperti ini, apa sih yang sebaiknya kita lakukan ya kan? Sebenarnya ini saat yang tepat banget buat apa? Untuk detoksifikasi baik dari pikirannya kita, hatinya kita, emosi dan perasaannya kita, serta hidupnya kita. Ya, ketemu sama dia ya, ini mengajarkan banyak hal ya. Kita ya untuk bersih-bersih diri kita untuk bisa memulai lagi awal yang baru ya kan? Seperti itu, cleansing, membersihkan pikiran, membersihkan hati kita, emosi kita, perasaan kita dari hal-hal yang membuat kita dari racun-racun yang ada di pikirannya kita sendiri. Kadangkala kita yang memasukkan racun sendiri gitu kan, tapi kita berteriak orang lain yang membuat hal itu terjadi. Ya, ini saat yang tepat ya, ketika hal ini terjadi ya dalam kehidupannya teman-teman, saatnya untuk membersihkan tubuh dan jiwanya teman-teman ya, seperti itu. Ikuti petunjuk intuisinya gitu kan, untuk melakukan perubahan gaya hidup maupun diri ya, seperti itu. Hindari hal-hal yang membuat pada akhirnya jadi berantakan gitu ya, secara emosi, secara perasaan ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk siapapun dan bagaimanapun, kapanpun yang kita temui dalam kehidupannya kita, pastikan segala sesuatunya ya kan tetap baik, memilih yang baik,
keadaannya seperti apapun, tetaplah pilihlah yang baik. Oke? Kalaupun kita masih belum bisa memilih yang baik dan belum bisa berbuat baik, setidaknya kita tidak menyakiti siapapun. Alright, teman-teman Aries, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. See you in the next video. Bye bye.